Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Anak follow subscribe YouTube-nya dia. Waktu itu masih spill yang aneh-aneh lah. Dia punya konten yang mabok hello apa. Jadi setiap kali aku nonton podcast kontennya Bobon itu aku doa sama Allah, ya Allah, ini orang baik, orang ini lucu, asik. Berilah hidayahmu ya Allah. Berilah hidayahmu. 2 tahun yang lalu dia sempat WhatsApp. Dia bilang gimana cara masuk Islam. Dan ternyata ayahnya Bobon itu juga mualaf. Belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard waktu itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Untuk viral segala macam rame yang kemudian beritanya kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba ada statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim waktu itu. Tapi sebelum yang ini loh. Sebelumnya kemarin ada videonya. Tapi antum sebelumnya udah ngomong gitu. Udah ngomong. Saya bersaksi dia orang Islam gitu kan. Iya. Ya. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau dan sebentar lagi Bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Ya Allah, ini kopi apa nih Bang? Espresso, ini double shot nih ya. Bismillah, double shot. Bismillah. Bukan lelaki kalau perutnya nggak ada espresso. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini Palestino. Palestina apa namanya Palestino? Apa tuh? Kalau nggak ada lagi Americano. Wajib juga itu Palestino. Palestino. Berarti di coffee shop aku Palestino ya? Palestino dong. Makanya. Ini. Kapan kita mulai nih? Ini udah mulai sekarang. Penasaran soalnya aneh tuh. Masya Allah. Perasaan setiap orang yang non Muslim salaman antum langsung syahadat ini kayaknya. Iya, kayaknya dia terhipnotis. Ada mantranya Bang. Ada apa tuh? Ada. Apa mantranya? Jadi gini, banyak orang nggak tahu amalan rahasia. Ya kalau rahasia jadi kasih tahu. Iya, amalan rahasia itu maksudnya orang yang anak doain itu dia nggak tahu kalau dia lagi didoain. Oh. Gitu. Jadi Bobon Santoso kemarin kan syahadat. Tapi prosesnya itu mungkin 5 tahun sebelumnya. Anak follow subscribe YouTube-nya dia. Waktu itu masih spill yang aneh-aneh lah. Dia punya konten yang mabok hello apa? Hela apa bahasanya? Bahasa Sunda itu. Hela apa? Hela apa? Nah, sekarang hela. Mabok hela. Itulah. Aku orang Padang suka yang hela. Kan? Jadi setiap kali aku nonton podcast kontennya Bobon itu aku doa sama Allah, ya Allah, ini orang baik, orang ini lucu, asik. Berilah hidayahmu ya Allah. Berilah hidayahmu. Sampai suatu hari bertemanlah kami di sosmed. Follow-followan kan. Follow-followan. Terus janjian mengonten bareng di Bali kan, aku di Bali, dia juga di Bali. Tapi ternyata Allah belum takdirkan ketemu kan. 2 tahun yang lalu. Dia sempat WhatsApp. Dia bilang gimana cara masuk Islam. 2 tahun yang lalu. Ya, jadi tanya, bukan perkara baru kemarin. Baru, di proses sudah lama. Jadi dia bilang ada teman dia mau masuk Islam. Ternyata itu adik dia masuk Islam. Adik dia masuk Islam. Dan ternyata ayahnya Bobon itu juga mualaf. Oh, ya, ayahnya juga jadi masuk Islam. Bobon ini nggak sendirian sebenarnya. Nggak sendirian, ayahnya juga mualaf. Cuman kan orang ini kadang-kadang login terus log out, login log out rata-rata begitu. Karena kata Nabi kan begitu. Umat akhir zaman tuh pagi beriman, sorenya enggak. Mungkin hari-hari ini kita pun kadang-kadang banyak log out tanpa sadar tuh sering gitu. Terus kemarin setelah Bobon syahadat, dia bilang kayaknya bokap gua kelamaan log out dia katanya. Kelamaan main-main di luar, ini harus masuk lagi nih kayaknya. Maksudnya log out dari keyakinan dia yang bukan, jadi ya log out dari Islam, paham? Oh sempat. Udah bapaknya dia sekarang katanya. Jadi mudah-mudahan setelah melihat Bobon masuk Islam, bapaknya balik ke Islam lagi. Oh, Masya Allah. Dia cerita gitu. Jadi dia nggak sendirian dan dia proses lama. Jadi pas ketemu kemarin itu nggak sampai 5 menit setelah pertemuan itu syahadat. Antum ini unik sih sebenarnya. Saat dari Sulaiman nih unik ya. Kita tahu zaman rocker. Band antum betrayal ya? Pernah di Betrayer, di Gibraltar. Dulu band pertamanya Liang Lahat.
Liang Lahat. Itu Juga- zaman-zaman Secrehead. Terus ya pernah kan? juga punya band di Bali, Born by Mistake. Heeh. Nah, sekarang masih ngeband juga. Born by Mistake. BBM. Macam-macam ya. Ya mungkin yang belum lama di zaman-zaman sekarang, era sekarang kan orang tahu zamannya Will Oath dulu ya. Will Oath yang menarik sih, emang cukup jadi kehebohan juga ya. Beliau sih sudah mualaf sih sebenarnya waktu itu kan, datang ke sini main. Tapi antum yang nyuruh dia sunat. Iya, anak sunatin. Anak sunatin dia. Orang tuh mualaf berapa tahun baru berani sunat. Ya gitu Bang. Jadi orang-orang yang login di tangan anak itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba dia syahadat. Udah ada banyak doa, air mata yang doa nyebut nama dia. Itu dakwah sebelumnya. Ke Dr. Richard juga begitu. Ya. Walaupun nggak semua yang login kemudian terus login, ada juga kan maksudnya. Iya, Ada hidayah beberapa kan dalam hidayah. genggaman Allah Bang. Kita nih tidak bisa memberi hidayah. Jadi nggak mesti semua orang yang kita doakan itu diberi hidayah sama Allah. Buktinya Rasulullah sendiri pun mendoakan pamannya nggak dapat hidayah kan. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi anaknya, istrinya mendoakan anak istrinya, Allah nggak bagi hidayah. Nah ternyata Bang, orang yang dapat hidayah itu memang di hati kecilnya dia sudah mau, dia pengen. Maka ketika dia berjalan menuju Allah, Allah berlari menghampiri dia. Nah, karena aku punya fikir yang kuat, punya risau yang kuat, jadi setiap ketemu tuh susunan kata-kata itu betul-betul untuk memikat orang tuh mau masuk Islam. Jadi kalau misalnya gini, beberapa yang kaderullah ya akhirnya salaman gitu ya, syahadat. Itu kan katanya dari jauh hari udah dilemparin martir doa kan, doa. kan. Itu anda udah tahu siapa orang apa semua orang didoain? Semua orang didoain. Semua orang doain. Semua orang didoain. Oh, Masya Allah. Saya nonton TV nih ya, terus lihat Donald Trump, terus saya langsung doa dalam hati, ya Allah berilah hidayah Donald Trump. Jadi kalau dia bermualaf entah dari kemana, kita dapat manfaat, kita dapat fadilahnya. Nanti dia langsung aja kita doain semua orang punya mualaf. Nah, itulah makanya. Ya Allah curahkan hidayah di seluruh alam ya Allah. Tapi kalau mau dahsyat doa itu sampai ke personalnya, sebut namanya. Itu mau ya, itu the power risau itu doa itu. Fikir ini kekuatan yang paling dahsyat yang diberikan Allah kepada manusia. Fikir. Tajam itu. Fikirnya sampai itu. Rasulullah SAW memikirkan umatnya 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada yang Islam. Itu the power of fikirnya. Dan itu yang nggak dimiliki sama orang. Besi Bang, difikirkan terbang Bang. Iya. Bayangkan tuh kekuatan pikir. Besi difikirkan jadi Apollo. Sekarang udah sampai ke bulan katanya. Itu akibat pikiran. Ya, ketika manusia sampai ke bulan, banyak orang Islam sujud syukur. Dia pikir tuh hebat. Padahal itu bulan makhluk, manusia makhluk, bumi makhluk. Makhluk sampai ke makhluk itu biasa Bang. Fikir yang dahsyat itu bagaimana menyampaikan makhluk kepada yang menciptakan bulan, Allah. Itu fikirnya dai Bang. Pikir ini yang mau saya bagi kepada Bang Ari, kepada semua teman yang nonton tayangan ini ya. Cobalah apa susahnya kamu mendoakan ketika melihat AC, ya Allah berilah orang yang bikin AC ini hidayah ya Allah. Ketika mau starter mobilmu Toyota, Velfire, Alphard, semua ada macam-macam kan. Doa sama Allah, ya Allah berilah orang Jepang hidayah ya Allah. Punya motor Honda, Yamaha, Suzuki kan. Berpuluh tahun kita pakai, bisa mencari nafkah, bisa ke masjid beribadah, bisa ngantar anak sekolah, bisa ngantar istri ke pasar. Berapa banyak manfaat yang kita dapatkan dari motor itu. Pertanyaannya, pernah nggak sekali aja mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Nah, nggak ada Bang. Kalau anda doain, ada. lagi bangun soalnya kita. Iya. Cuma lagi mau Yokohama. Aku pernah ke sana. Nungguin antum ikutan Anak ke sana. Orang anak nggak diajak, anak datang sendiri. Doain kita lagi di tanah yang Bang Ari injak itu, saya udah injak tanah itu di Yokohama. Alhamdulillah. Insya Allah kita mau di beberapa titik. Udah mulai ya, udah mulai. Australia, di Baitul Makmur, di Melbourne, Melbourne. Orang Minang juga tuh. Kemudian insya Allah di. Ana pernah ke Sydney juga tuh, orang Minang juga bikin surau. Itu namanya Minang Sayo. Minang Sayo. Minang Sayo. Minang Sayo itu Minang Seia. Itu Masya Allah. Orang Minang luar biasa, karena yang rencana nanti kita mau bangun juga di mana? Kanada, Edmonton. Orang Minang juga. Orang Minang juga. Ngeri ya orang Minang nih. La ilaha illallah. Masya Allah. Orang Minang tuh dibilang katanya apa namanya? Kitabul apa?
Sara bersandi kitabullah, adat bersandi sara, sara bersandi kitabullah. Itu menyebabkan kayaknya orang Minang kalau nggak nyadatin orang kayaknya belum jadi orang Minang. Dan sebetulnya kalau kita lihat sejarah ya, yang membawa Islam ke Makassar itu orang Minang. Ada 300, salah satu Datuk Sulaiman namanya. Saya ada ziarah ke makamnya di Polopot. Jadi orang Minang aja ya? Dia bawa ke Palu orang Minang. Ya kalau kita lagi lagi safar kemana gitu diundang masyarakat Muslim Indonesia, orang Minangnya kuat. Memang kuat juga ya. Orang nah Minang, ini makanya apa mungkin itu yang membuat antum juga rasa kayak apa? Kayaknya kalau ketemu orang kepingin aja menjadi bagian dari hidayahnya orang itu gitu. Jadi gini bang, waktu kecil itu dulu sebetulnya kita orang Minang ini kan gadang di surau bang, besarnya di musola. Jadi kalau orang Minang itu sudah balik, sudah disunat itu malu tidur di rumah. Ya kita tidurnya di musola bang. Jadi memang udah diajarkan basic dasar agama itu dari kecil kuat. Ya. Terus waktu kecil saya teringat tuh pernah nonton film Wali Songo. Ketika dia bantu orang kan, terima kasih Syekh Sunan, berterima kasihlah kepada Allah. Dia pakai sorban, pakai tongkat, pakai gamis, pakai jenggot kan. Dalam pikiran saya waktu itu, aku kalau gede mau kayak gini nih. Sempat punya cita-cita seperti itu. Jadi kemana-mana ngislamin orang. Saya dengar kabar kan Wali Songo ngislamkan satu pulau Jawa. Syekh Burhanuddin Islamkan pesisir barat Sumatera. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Syekh Muhammad Chisti mengislamkan 9 juta orang. Saya pikir saya dari Sulaiman insya Allah akan islamkan jutaan orang juga. Itu pikir situ. Atau minimal orang yang menjadi wasilah, jutaan orang lain. Betul. Maka pikir dakwah itu udah muncul. Sempat lost sebentar ketika masuk ke dunia metal-metalan itu, underground itu. Tapi semangat dakwahnya ada. Buktinya aku ngajak orang jadi anak metal juga. Teman-teman ada racuni juga nih, musik bagus nih, keren semua. Rame dulu kan metal underground ya, mana-mana kan. Sampai di Bali ketemu dai, ketemu orang tablik. Wah, ini nih jawaban dari doa aku nih. Ini anak pil yang sesungguhnya nih. Iya, ini yang aku cari-cari sebelumnya nih. Akhirnya bang, di Bali itu hari-hari bang, sehari itu bisa 10 orang syahadat. 5 orang, 10 orang. Pernah aku dakwah di pedalaman Luwu Bangga itu 170 orang bersyahadat di satu waktu. 170 orang. Kalau Ustadz Fadlan kan yang di Papua kan. Saya pernah ke kampung itu juga. Itu 12 suku, 3.200 orang lebih yang masuk Islam kan satu waktu kan. Dan itu bukan sahabat Rasulullah. Ini manusia yang hidup di zaman ini. Maknanya kalau kita mau aja berdakwah, berfikir ya, zikir, fikir, syukur, sabar, bergerak terus memberi manfaat. Insya Allah kita jadi asbab hidayah. Contohnya nih Bang Ari ajak 1.000 orang masuk Islam. Gak mungkin 500 gak mau. Gak mungkin lah. 100 pun udah hebat dah. Tapi yang pengalaman Anda Bang, dari 1.000 orang yang Anda ajak masuk Islam, yang nolak paling 100. Karena Islam adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Islam adalah solusi dari semua permasalahan hidup manusia. Islam ini solution. Apapun pertanyaannya, apapun masalah hidup orang, ada jawabannya dalam Islam. Padahal satu ikut aja kita udah selamat ya. Satu orangnya lebih baik daripada unta merah satu lapangan. Unta merah itu Ferrari zaman sekarang. Lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Satu orang. Apalagi kalau 1.000 orang. Waduh, jadi kalau kita lihat ya, belum lama juga ada kan berita yang lagi rame agak FYP dengan Dr. Richard waktu itu kan. Ya mungkin untuk urusannya dia yang berbeda ya. Untuk viral segala macam rame yang kemudian beritanya kemana-mana. Dan di sisi lain tiba-tiba ada statement bahwa Dr. Richard adalah seorang Muslim itu. Tapi sebelum yang ini loh. Sebelumnya kemarin ada videonya. Tapi antum sebelum udah ngomong gitu. Udah ngomong. Saya bersaksi dia orang Islam gitu kan. Iya. Ya. Itu antum udah tahu dia orang Islam atau udah lihat bersyahadat? 2 tahun lalu saya syahadatkan dia. Sudah syahadat Sudah syahadat. Oh. Cuma waktu itu saya pikir main-main. Saya nggak urus lagi. Tapi setahun yang lalu ketemu lagi di Palembang di tempat makan Pindang. 4 mata bicara. Ustadz, saya sudah fix 100% saya Muslim. Saya terima Islam. Tapi tolong dirahasiakan. Cuma saya tidak menjaga rahasia itu karena saya kasih tahu Ustadz Felix Xiao. Pas kejadian itu saya telepon Ustadz Felix, Dr. Richard udah masuk Islam, takbir. Tapi tolong jangan sebarkan dulu. Tapi bilang juga saya udah masuk Islam. Tapi jangan bilang ya. Akhirnya itu udah menyebar di antara kita, benar. Dan serius Bang. Tapi itu kabar gembira. Semestinya ketika mendengar kabar orang masuk Islam ada tahniah. Kita ucapkan selamat. Pertama, yang kedua kita beri hadiah. Kasih zakat ya. Kasih hadiah. Meskipun Elon Musk yang masuk Islam, dia berhak terima zakat Bang. Iya benar. Dia Hasanah 8 kan. Akhirnya kurang lebih sebulan lebih yang lalu ya, sebulan
aku ketemu lagi sama Dr. Richard di Sayap Suci di restoran dia yang non alkohol tuh kan. Ya. Terus dia bilang sama saya, Pak Mata, Ustaz tahu nggak Ustaz, kapan pertama kali saya merasa Islam? Saya mengakui kalau saya diri saya Islam. Ketika Ustaz live TikTok dan syahadatkan saya di tempat es kacang di Palembang. Waktu itu yang aku pikir dia bercanda, dia hanya ikut-ikutan aja. Tapi waktu itu ternyata Allah sentuh hatinya. Oh. Nah, kenapa dia rahasiakan? Dia menunggu orang tuanya, ibunya merestui keputusannya. Sekarang udah Ada. Ketika ibunya udah bilang ridho, ada. Makanya waktu habis pulang dari restoran itu, aku bikin video. Dr. Richard itu Islam. Ini unik sih sebenarnya kalau mengenai Dr. Richard sendiri ya. Dr. Richard itu kan dari SMA Saverius ya. Satu sekolah dengan Ustaz Felix. Iya. Nah juniornya mereka berdua siapa? Istri Ana. Masya Allah. Jadi mereka semua satu sekolah dulunya. Jadi karena kan satu sekolah non Muslim, gitu kan. Seniornya adalah Dr. Richard dan Ustaz Felix, gitu. Senior mereka dia semua tuh kan, gitu. Sekarang dua-duanya udah mualaf. Tapi aku yakin Dr. Richard akan jadi dai nanti. Karena itu sempat terucap di lisannya dia, aku mau jadi pendakwah dengan caraku. Ya, Masya Allah, siapa tahu aja kan, kita nggak pernah tahu ya. Ya, terlepas dari kontroversi yang ada kan ini sebuah proses berarti sih ya, kebaikan kita nggak ada tahu. Ini satu hal saya mau kasih nasihat buat teman-teman semua yang nonton ya. Kita tidak boleh membatalkan keislaman seseorang hanya karena sangka buruk kita. Ya. Kalau orang masuk Islam nggak perlu kita tanya kenapa. Gara-gara perempuan kah? Gara-gara bisnis kah? Gara-gara macam-macam lah fitnah-fitnah yang kita buat. Pertanyaan yang nggak perlu kita tanyakan. Dan kadang-kadang dibuat pertanyaan dan dia jawab sendiri, bukan ditanyakan. Dia punya, kadang yang nanya cuma nyari pembenaran aja, kebenarannya aja, ngecek aja. Ngecek aja. Jadi, tapi kok aku memahami sih ya, bagaimana fitnah yang masalah yang terjadi di bisnisnya Dr. Richard, dan aku gak ikut campur karena aku gak tahu waktu itu. Karena pas sebelum ketemu itu, habis khurus 40 hari kan di Labuan Bajo kan, karena matiin handphone tuh bang. Jadi nggak ada main sosmed, dia nggak tahu apa yang terjadi, fitnah apa yang terjadi, gonjang-ganjing yang terjadi di dunia sosial media itu. Pas pulang-pulang, Dr. Richard ya cerita lah. Dia bilang nggak ada jalan keluar lain kecuali minta tolong sama Allah. Nggak ada orang yang akan bisa bantu kecuali Allah. Nah, saatnya sekarang lah untuk mengumumkan keislaman yang dirahasiakan selama 2 tahun itu. Oh gitu? Oh, berat itu. Berat begini katanya? Nggak mudah bang untuk orang ya berpuluh tahun dia hidup di dunia kan, ya dengan agama sebelumnya, tiba-tiba dia harus memutuskan sesuatu yang berbeda dengan istrinya. Nah istri Dr. Richard kan mengumumkan dia masuk Buddhis kan, itu juga ujian berat bagi beliau kan. Di saat satu sisi dia mau ngajak ke Islam, ternyata dokter ini memilih Buddha. Nah itu juga ujian berat. Istrinya bilang beliaunya yang pindah? Ya, upload video kalau di wihara lagi senang dengan Buddha. Tapi saya bilang, jadi dua-duanya keluar dari keyakinan sebelumnya? Iya. Oh, yang satu ke Islam, satu ke Buddha. Agak unik juga sih. Agak unik ya. Jadi aku bilang ada yang lebih tinggi daripada hukum hakam fikih. Apa hukumnya? Apa hukum? Rata-rata kan netizen nanya tuh, gimana tuh hukumnya tuh menikah beda agama semua. Saya bilang ada yang lebih tinggi itu hikmah. Kamu doakan, mudah-mudahan dapat ridha istrinya. Kita nggak tahu. Udah bukan urusan kita lagi. Bukan urusan lagi. Urusan Allah. Ya usah kamu, udahlah pokoknya doakan saja. Jadi kalau ada orang masuk Islam, ucapkan selamat, kemudian berikan hadiah. Selesai. Ya. Waktu dulu sahabat Nabi kan ketika dalam sebuah jihad itu ada orang kafir Quraisy terpojok mau dibacok sama sahabat kalau nggak salah Usama bin Zaid. Kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ini takut mati nih, dibacok. Nabi tahu, Nabi marah. Yang Nabi marah itu ya? Iya, Rasulullah, apa kamu sudah membelah dadanya, membelah hati, memeriksa hatinya? Dia cuma pura-pura ya Rasulullah, dia pura-pura dia cuma takut mati. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi hakim di dunia ini yang harus menghakimi, menilai hati seseorang. Ini yang mau saya tanya ke antum nih. Apa? Kalau sesuatu yang haram itu kan nggak mungkin bercampur, maksudnya hak dan batil nggak mungkin bercampur kan, gitu. Dan kalau misal sesuatu yang hak itu kan nggak mungkin kemudian bercampur dengan yang haram, seperti itu kan. Melihat bagaimana antum kemudian memberikan jalan apa namanya, menunjukkan jalan hidayah untuk beberapa saudara kita gitu kan. Ya Masya Allah, orang lihat, hikmahnya luar biasa gitu. Tapi di beberapa justru teman saudara kita sendiri
ada yang mengharamkan cara antum berdakwah, ya kan? Gitu. Yang kemudian, ya kita sadar semua ya bahwa itu udah kita berdua paham mengenai hal itu, bahwa ada sih teman-teman kita, saudara kita yang judgmental gitu, yang kemudian mungkin mengilustrasikan seolah-olah Islam menjadi agama yang kaku, agama Allah kayak galak banget, semua orang ya jadi kayak polisi lah pokoknya, semua serba salah. Kalau mereka mengharamkan cara antum berdakwah, berarti yang bersyarat sama antum dasar Islam. Emang mualafnya jadi haram gitu maksudnya. Mualafnya jadi haram gitu gara-gara itu kan. Kalau Anda kan lihat bahwa ini kesimpulan akhir di tangan Allah tetap kan. Bagaimana apa metode dakwah yang diambil segala macam dari situ ketika mendapatkan hidayah itu kan urusan Allah sebenarnya. Tapi bagaimana antum dengan begitu tenang menyingkapi? Sebenarnya dari dulu antum sempat terpancing emosi pernah juga ketika ada yang begitu-begitu kan. Antum sempat layanin, sekarang mungkin udah enggak gitu. Nah, antum bagaimana melihatnya keadaan apa, Bang. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat akan menuntut kita sesuai kefahaman masing-masing. Ya. Allah tidak akan tanyakan ke anak nanti, Eder, itu kefahaman yang aku tanamkan di hati hari untung, kamu amalkan nggak? Bukan itu, Bang. Yang ditanya ilmu yang kuberikan kepadamu, kefahaman yang kutanamkan di hatimu, apakah kamu sudah amalkan atau belum? Itu yang akan Allah tuntut nanti. Ya. Jadi kalau seandainya Ana memahami bahwasanya profesi Ana sebagai seorang seniman, seorang pelukis, musisi, kemudian menggunakan keahlian yang Allah beri itu untuk mengajar orang kepada Allah. Nah, kalau Anda meyakini sebetulnya kalau itu tuh sesuatu yang haram, itu Anda pasti tinggalkan. Karena nggak boleh, Bang. Kalau ragu aja harus ditinggal, subhat ditinggalkan. Kalau Anda punya dalil, Bang, Anda punya guru, punya dalil yang memperbolehkan, bahkan memerintahkan Anda berdakwah dengan cara ini. Nah, Anda nggak ada urusan dengan orang lain. Maksudnya kalau guru Anda sudah merestui, alhamdulillah. Nah, kalau anak istri Anda sudah nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya, netizen orang lain yang Anda nggak kenal terus dia menghakimi, memvonis itu musik haram, apa wali setan, macam-macam lah bahasa-bahasa yang keluar dari lisan mereka. Bagi Anda tuh nggak ada efek sama sekali di hati Anda. Ya, tapi kalau guru Anda bilang lu berhenti main musik, berhenti Anda. Berhenti. Bagi Anda nggak penting banget main musik sekarang, Bang. Dulu kalau musik kan jadi agama bagi kita, Bang. Dulu musik kalau itu kita dulu beda ya, Bang, melihat musik itu sebagai musik itu dulu jalan hidup, Bang. Life without musik empty kan, hampa kata emptiness. Tapi sekarang ada musik, oke, nggak ada musik nggak apa-apa. Itu cuma sebagai wasilah aja untuk mengantarkan. Itu media pesan. aja ya, Iya. media antum. Ya. Tidak semua orang mau diceramain. Ya. Maka ada guru kita Syekh Nuruddin Al-Banjari itu mengatakan tuh ada sebagian dai tugasnya mengangkat umat dari neraka ke pintu surga. Ada sebagiannya mendorong umat dari pintu surga ke dalam surga. Bagi-bagi tugas. Ya, jadi Anda merasa Anda dipilih Allah, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala setelah ahli dalam menggunakan alat musik, ahli dalam melukis. Maksudnya Allah kan bisa aja memberi hidayah sebelum itu. Tapi kenapa diahlikan dulu? Supaya Anda menggunakan keahlian Anda untuk mengajak orang kepada Allah. Anda yakin itu. Nah, itu kefahaman Anda. Ketika sudah masuk, terserah. Udah tinggal dilanjutkan aja. Serahkan sama Allahnya. Jadi ada, Bang, dalam hukum Islam itu hukum hakam halal haram. Babi itu haram kan. Ketika tidak ada makanan untuk yang dimakan di hutan, di pulau, yang ada cuma babi. Kita udah lapar, nggak mampu lagi untuk berdiri itu sholat. Sementara babi guling-guling makan aku di depan kita. Apa hukumnya memakan babi itu? Pak, udah nggak ada lagi yang bisa dimakan. Cuma ada babi itu. Jadi halal kan? Tidak, hukumnya tetap haram, tapi memakannya tidak berdosa. Itu yang hikmah. Babinya tetap haram. Tapi ketika orang memakannya waktu itu jadi halal makanya. Dia tidak berdosa. Nggak berdosa. Jadi hukum Allah tidak bisa dirubah. Khamar itu haram sampai kiamat haram. Tapi pernah ada satu kisah nyata nih, Bang, kisah nyata. Ini teman-teman kita ahbab ya, orang-orang dakwah, dia ke Pelabuhan Ratu berdakwah. Ini kisah nyata. Jadi teman-teman tabligh ini duduk di pinggir pantai. Tiba-tiba ada satu orang pemuda lagi melamun di laut. Kan? Terus dipanggil, Bang. Akang, ayo gabung sama kita di sini, ngopi dulu, ngopi. Terus orang anak muda itu bilang, saya nggak ngopi kalau sore gini. Ayo minum apa? Teh, susu? Enggak. Saya kalau sore ini minum bir dingin. Minum bir dingin katanya kan. Salah satu teman kita waktu itu dibilang, oh ya Akang, ayo gabung nanti, boleh. Nanti saya bayarin. Paham? Kemudian, karena dengar dibayarin gratis kan, maka duduklah dia di sana.
Sambil dia minum bir, teman-teman minum kopi, mulailah bicara kebesaran Allah. Dia minum sambil anggu-anggu. Bicara tentang sholat, tentang sunnah, tentang kematian, tentang dunia akhirat, tentang iman amal soleh. Pas mau maghrib, tahu-tahu teman-teman dakwah ini, orang-orang tabligh ini bilang sama Syekh Kang, ayo ke masjid. Kami ke masjid dulu, ntar lagi maghrib. Dia bilang, ya sudah, silakan. Saya pulang aja. Dia mau pulang. Pas jalan pulang, muncul di pikirannya pemabuk tadi. Itu ustadz bayarkan saya bir dingin tadi berdosa apa tidak? Dia pengen tahu hukumnya kan. Lalu dia sedikit banyak dia punya tahu lah ilmu kan. Lalu dia ke masjid. Udah mau azan maghrib dia ke masjid. Pas dia masuk masjid, teman-teman takbir langsung kan. Langsung peluk dia. Kemudian ya, alhamdulillah akhirnya akan datang ya. Dia bingung kan, dia cuma datang menanya hukum makam itu. Tapi sampai depan masjid, dia bilang, saya ke sini aja. Ustadz tadi belikan saya minum bir dingin, berdosa nggak? Oh itu dosa besar itu. Cuma sampai di masjid kami sudah istighfar banyak-banyak, bertobat kepada Allah, dan doakan ampunan untuk Akang juga. Semoga Akang dapat hidayah. Nangis dia bilang habis dibeliin minum, didoakan ampunan, didoakan hidayah. Akhirnya saya Akang itu ikutlah dengan teman-teman itikaf 3 hari di masjid. Sekarang alhamdulillah kabarnya anaknya sudah hafiz Quran. Masya Allah. Itu hikmah bang. Hikmah. Ya. Nah, hikmah ini nggak ada kitabnya bang. Nabi Khidir berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kata Nabi Musa, Allah perintah aku untuk belajar dengan wahai Khidir. Dia katakan kau tak akan mampu berjalan bersama aku, dia tidak akan bersabar. Dia bilang aku pasti bisa. Oke, dengan satu ketentuan syarat, kamu kalau jalan sama aku jangan kamu bertanya. Jangan komplain. Jangan komplain, jangan bertanya. Bertanya nggak boleh. Bertanya nggak boleh, apalagi komplain. Tanya nggak boleh. Jalan, tiba-tiba anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Apa hukumnya membunuh anak kecil itu? Itu jelas dosa besar membunuh bang. Tapi ada hikmah, wisdom yang Allah tanamkan di hati Nabi Khidir yang Nabi Musa pun nggak tahu. Nabi Musa tanya, kata Nabi Khidir, bye-bye. Kau udah bilang kau nggak sanggup. Jalan ada perahu orang lagi parkir dibocorin. Nabi Musa mau tahan, nggak kuat ya. Kenapa dibocorin? Ini punya orang, zalim ini. Udah Musa ada 2 kali kan. Nah, dikira beri aku kesempatan sekali lagi. Ternyata pas ngeliat rumah rubuh diperbaiki sama Nabi Khidir. Bingung lagi rumah siapa diperbaiki, diberdiriin. Nah, ini rumah siapa? Karena aku udah bilang jangan bertanya wahai Musa. Nah, jadi ada orang-orang yang berbuat satu hal yang menurut kita mungkin salah, mungkin haram. Kita nggak tahu bang di balik itu apa hikmah yang dia paham yang kita nggak paham. Lanjutkan dong Ustaz. Itu gantung gitu. Orang yang baru dengar kisah ini butuh sampai selesai itu. Iya. Jadi kenapa harus dibunuh tuh anak? Ya ternyata anak itu nanti kalau besar Allah akan jadi penjahat, jadi orang jahat. Dia justru kan dia udah tahu duluan. Allah beritahu. Ternyata perahu itu pun Allah beritahu kepada Nabi Khidir digunakan untuk merampok nanti ke seberang sungai sama perampok. Nah, nanti banyak orang yang akan jadi korban nanti pun. Dan ternyata itu ada harta anak yatim, rumah yang diperbaiki itu ada anak yatim yang tertimpa di sana. Nah, jadi hikmah-hikmah ini masing-masing kita tuh beda-beda bang. Maka kita nggak boleh jadi hakim di dunia ini. Kita jangan sangka baik sama orang semua, sangka baik sama semua orang. Ya. Ini mungkin yang menjadi banyak pelajaran ya, bahwa justru kelembutan dan hikmah itu yang menarik pada hidayah. Kan gitu ya. Bagaimana cara antum juga itu kemudian memberikan banyak pemakluman untuk teman-teman gitu ya, untuk saudara-saudara yang anak-anak band misalnya, wah dong ikut ngaji, bukannya musik haram. Udah haram nanti aja tanya sama Ustaz gitu kan. Musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Makanya musik boleh metal, puasa nggak boleh batal. Itu bahasa hikmah. Dengan begitu kan kelembutan mereka jadi ada kans mereka mau tahu gitu kan. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman kita yang kerjanya menyaksikan keislaman dari saudara sendiri. Ya kan? Orang yang mengatakan satu orang kafir bang, maka tuduhan itu kembali ke dia kalau itu salah. Bahkan dijadikan konten kadang. Memang kerjanya konten untuk menjadi polisinya keislaman orang lain gitu. Padahal kita diajarkan untuk memberikan husnuzon, menghormati proses dari orang lain kan gitu. Kita nggak pernah tahu prosesnya dari mana gitu. Walaupun kita tahu ada kesalahan dari temennya gitu. Dia sebenarnya salah nih. Tapi bukan dari mulut kita keluarnya gitu. Maksudnya mungkin prosesnya lewat situ dulu kali gitu. Kita maklumin dulu gitu kan. Tapi di sisi lain ada yang menjadikan ini komoditi konten. Yang kerjanya mungkin bikin ribut aja kan. Kita sebagai umat muslim jadi kerasa kayak
Nabi yang mana sih yang diikutin gitu? Tugasnya Rasulullah itu Ya. apa? Mendamaikan orang berseteru. Ya. Ya, mengislamkan orang kafir. Heeh. Bukan mengkafirkan orang Islam. Ya. Bukan orang yang berdamai jadi berseteru. Heeh. Dakwah Rasulullah itu orang bermusuhan jadi sahabat, Bang. Nah, Kalau kita berdakwah hari ini orang bersahabat jadi musuhan itu siapa yang makanya. dituduh? Aneh Wah. kan? Jadi Makanya banyak teman-teman yang kemudian jadi ya takut ngaji sama mereka ini gara-gara ya. jadi gini, Bang. Ada satu tertib dakwah yang banyak orang nggak paham, Bang. Hah. Dakwah itu menceritakan, mengabarkan kabar gembira, bukan ancaman. Hah. Kalau ketemu orang, sampaikan tentang surga. Ayat neraka itu baca sendirian. Ya. Untuk diri kita. Hah. Tapi hari ini banyak kebalikan, ketemu orang sampaikan neraka, untuk diri dia surga. Hah. Nah, itu aneh, itu kebalik itu, Bang. Dakwah sempurna itu tidak bicara penyakit, tapi menaburkan obat. Hah. Hari ini orang menggaruk penyakitnya ditambah parah, obat lupa ditaburkan. Bukan bicara syirik tapi bicara tauhid, bukan bicara bid'ah tapi bicara sunnah, bukan bicara fasya mungkar tapi bicara sholat. Tauhid datang, kesyirikan hilang. Sunnah datang, bid'ah hilang. Sholat datang, kekejian kemungkaran hilang. Ilmu datang, kejahilan hilang. Zikir datang, kelalaian hilang, gaflah. Ikram datang, kesombongan hilang. Ikhlas datang, riya hilang. Cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Dakwah itu menyalakan cahaya, bukan mencaci maki kegelapan. Hari ini banyak orang tak paham, Bang. Orang hari ini menghina kegelapan, tidak menyelesaikan masalah. Nah, makanya yang Anda paham itu, Bang, ya, Rasulullah itu tidak pernah merampas kesenangannya sahabat. Ya. Tapi apa yang Nabi lakukan mengganti kesenangan sahabat dengan sesuatu yang lebih nikmat. Itulah agama. Masya Allah. Gimana menceritakan keindahan kepada orang buta, Bang? Nabi nggak cerita, Bang. Apa? Ketika ada orang buta yang disuapin oleh Nabi makan, Nabi dicaci maki, Nabi diam. Karena Nabi tahu menceritakan keindahan ke orang buta itu pekerjaan yang sia-sia. Sampai wafatnya Rasulullah, Nabi tidak mengatakan akulah Muhammad yang kamu caci maki itu. Bayangkan, hikmah. Yeah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apa amalan suamimu Rasulullah yang ayah belum buat? Kata Ibunda Aisyah, beliau sering menyuapi Yahudi buta di sana. Maka Sayyidina Abu Bakar datang bawa makanan, disuapin. Mulai dia mencaci maki. Hati-hati ya, aku ingatkan lagi. Jangan kau ikut tuh Muhammad. Tukang sihir, orang gila, ngaku-ngaku Nabi, pendusta, macam-macam. Sayyidina Abu Bakar nangis dari Isa. Dan dia tahu ini beda, wanginya beda, yang bisa nyuapin, cara nyuapinnya beda. Dia bilang, kamu bukan orang yang biasa menyuapi, bukan. Siapa kamu? Bilang, aku sahabatnya, aku Abu Bakar. Orang yang hari-hari menyuapi dia telah meninggal dunia. Dialah Muhammad itu. Langsung asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke ini Bobon dan juga Dr. Richard ya. Bagaimana prosesnya sampai akhirnya pas ketemu kemarin memutuskan untuk bersyahadat itu bagaimana? Karena udah 2 tahun. Karena Anda lihat udah matang, bunganya harus dipetik. Tahunya udah matang gitu. Anda mau lihat dari jauh kan. Ada videonya yang viral ketika dia masak dicemplung sama ODGJ gitu kan. Jadi Bang, karena Anda udah ibarat tukang sapi itu, Bang, ya, tukang potong sapi itu, dia cuma tengok, dia tahu beratnya berapa, Bang. Berapa? Dia tengok sapi ya, dia tahu berat sapi itu berapa. Nggak usah ditimbang. Dia tahu. Ya karena udah berpuluh tahun dia urus sapi. Oh, asyik. Paham. Jadi kan Anda udah 25 tahun berdakwah Islam tuh, meng-login kan orang, mensyahadat ke orang, udah ribu-ribu orang, Bang. Cuma rata-rata Anda nggak publish ya. Kebetulan Bobon, Dr. Richard itu orang terkenal, maka jadi publish. Maka dalam hadis Nabi itu pakailah gamis kata Rasulullah supaya orang tidak meremehkan kalian. Gamis punya aura sendiri dia. Iyalah, orang tahu. Kalau maaf ya, alhamdulillah kita di Jakarta Bang, majority Muslim ya, mungkin 80%, 90% Muslim ya. Coba kalau kita tinggal di Amerika, tinggal di Eropa, tinggal di Bali aja lah. Minority Bang. Kalau anak nggak berpakaian kayak gini, dan menunjukkan identitas keislaman, tahu-tahu mati di jalan, Bang. Mati kita nggak tahu-tahu kan. Tiba-tiba mati. Lupa bawa KTP. Mungkin orang Bali ini pikir nih, orang Bali udah disunat juga. Kalau dulu kan orang Islam buka celana ya sunat ya, Muslim nih. Sekarang orang Kristen disunat juga. Dr. Richard aku tanya tuh Islam, udah disunat? Udah dari kecil. Bobon belum kutanya tuh sunat apa belum. Sunat juga. Jadi Bang, sekarang orang non-Muslim udah sunat juga dengan alas kesehatan. Nah, tapi kalau ada identitas keislaman, orang tahu ini orang Islam, pasti diantar jenazah kita ke masjid, Bang.
Minimal kalau di jalan orang ucap salam sama kita. Saya di Jepang kemarin, waktu di Jepang, cari restoran. Kan saya nemanin Pak Sandiaga Uno tuh sama timnya pergi ke Jepang. Waktu ke Yokohama, ke Osaka, Yokohama semua. Lalu kami di Tokyo nyari rumah makan halal Islam. Yang ketemunya rumah makan Indonesia, namanya nama Indonesia, bukan dan saya rahasiakan namanya. Pokoknya ini orang Indonesia pasti halal. Ya, pergilah kami ke sana makan. Saya pesan steak, ya, steak sapi. Tahu apa kata orang Jepang, ya waitressnya, sama saya dia bilang, excuse me, tidak halal, is no halal. Sapi kami tidak halal, lamb oke. Kalau kambing kami ada sertifikat halalnya, lamb chop itu disembelih orang Islam, tapi sapi ini enggak. Coba kalau Anda datang ke restoran itu tanpa pakaian seperti ini, Anda dikasih aja. Bahkan babi pun mungkin dikasih. Berarti sama kayak bini Anda nih. Kalau ada ke luar negeri masuk makan berapa kali dia dapat teguran dari ini? Dari waitress. Maaf, yang ini sudah halal. Karena beliau pakai pakai hijab. Jadi identitas itu penting ya kalau ibaratnya. Identitas Bang, jangan remehkan sunnah Bang. Masya Allah. Dulu sahabat Rasulullah menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini kita tinggalkan sunnah karena itu sunnah. Kalau dikasih ini sunnah, itu kan sunnah. Jadi inti jangan remehkan sunnah Bang. Makanya kalau orang bertanya kenapa orang kalau ketemu Bang Dery itu login masuk Islam, sebetulnya bukan saya yang hebat Bang, tapi apa yang saya tampilkan tuh yang hebat sunnah itu. The power of sunnah. Nah itu dia yang mungkin benar Bang, the power of sunnah. Justru kadang-kadang yang nyinyir yang Muslim sendiri ya. Ya, aku dibilang gulu lah, berlebih-lebihan lah, dibilang sufi, sesat. Aduh, kadang-kadang kata-kata yang keluar dari mulut saudara-saudara kita itu. Yang aku cintai, I love them, ya, menjijikkan Bang. Saking saya pernah bilang lu waktu itu masih emosi dulu kan. Ini kata-katamu kalau dikasih anjing, muntah anjing nih. Saking menjijikkannya kata-katamu, menghina aku sebagai saudaramu. I'm your Muslim brother. Kenapa kau hina aku sebagai Dery siluman lah, anak wali setan lah, macam-macam. Why? Bid'ah, khurafat. Pernah juga saya tulis tuh, jangan sampai jempolmu yang bikin saudaramu yang mestinya dapat hidayah muter balik. Kayak banyak. Apa nanti? Nanti dituntut di akhirat. Nanti akan diperlihatkan di akhirat. Nih, siapa yang dapat hidayah gara-gara kita dan siapa yang murtad gara-gara kita. Itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, mudah-mudahan kita sebenarnya cuma kesalahpahaman. Mudah-mudahan akan seperti itu dan lebih banyak husnuzon lah ya. Itu ada prosesnya juga. Orang-orang yang dulunya keras sekarang jadi lembut. Banyak kok itu yang saya temui. Ada Habib Muhammad. Termasuk Anda juga termasuk agak keras di awal dulu. Jadi menurut Anda tapi itu keras-keras tapi masih ada lembut-lembutnya. Iya. Tapi kan Anda tahu Anda kerasnya di sisi mana kan? Tapi gini Ustaz, bicara lagi ke Bobon nih. Ketika dia memutuskan untuk syahadat, ya sampai sekarang kita belum mendapatkan kesempatan ngobrol Bobon ya karena kita menghormati. Dia sedang menikmati kesendirian. Dan kita hormati itu. Mau berapa lama itu juga ya kita ikut happy syahadat itu senang kan gitu. Maksudnya kok mau menjulurkan tangannya untuk kemudian bersyahadat itu ada atas keputusan apa atau atas kejadian apa yang dan itu mungkin ya itu udah kumpulan dari semua kerisauan beliau untuk menjadi muslim. Sekarang Bang, jutaan orang di Indonesia ini Bang, yang hati pengen jadi orang Islam, tapi orang Islam yang menghalangi mereka. Banyak. Orang Islam hari ini seperti orang berdiri di depan pintu rumah Bang. Ya. Padahal perintahnya masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Tapi hari ini kita separuh-separuh. Kita di depan pintu sehingga orang menghalangi orang untuk masuk dan keluar. Mesti pintu ini jangan diganggu. Maka saya sudah bilang Bang, ketika saya dakwah di TikTok kan, di sebagainya di mana. Di sini bebas ya teman-teman. Yang mau log out silahkan, tafadhol. Allah tidak perlu kalian. Yang mau login welcome, kami sambut dengan kasih sayang, nggak ada masalah. Seandainya seluruh manusia nih memiliki hati yang bertakwa seperti hati para nabi Bang, tidak akan menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Seandainya seluruh manusia kafir, tidak beriman kepada Allah, semua durhaka. Tidak akan mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ya, Allah tuh nggak butuh. Allah nggak perlu kita Bang. Kita yang perlu Allah. Kita Allah tanpa kita tanpa Allah yang maha mulia. Sementara kita tanpa Allah sampah. Nothing. Without Allah we are nothing. Nah ini yang harus kita jelaskan ke orang. Jangan sok-sokan kamu masuk Islam terus Islam hebat. Kamu yang hebat dengan Islam itu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu tinggi dan tak ada yang lebih tinggi dari Islam. Itu harus kita pahami. Jadi kita harus confident bang, hari ini kita pun tidak pede mendakwahkan Islam itu. Saya bang, abang kapan-kapan jalan kita berdua ya, ketemu orang non Muslim, direct. Saya nggak jarang bicara di depan orang banyak bang. Saya bicara biasanya 4 mata. Saya akan yakinkan dia, if you become a Muslim, I promise you heaven, 1000%. Trust me. Kenapa aku meyakini ini? Karena yang berjanji adalah satu orang manusia. He is never lies in his whole life. Tidak pernah berdusta seumur hidupnya. He's the last messenger of Allah, Prophet Muhammad SAW. If you know him, you will fall in love to him. Goyang bang. Hari ini maaf ya, kenapa orang tidak bisa eksekusi orang untuk login? Kenapa? Karena keraguan. Dia ragu juga. Yang ngajak juga ragu. Iya. Kalau kita ngajak, contoh gini. Masuk Islam yuk. Terus apa yang aku dapatkan kalau aku Islam? Ya, insya Allah mantap deh. Ragu orang bang. Ragu. Coba kalau saya mana? Saya pernah dialog dengan satu orang pendeta. Ini kisah nyata bang, di Bali. Saya lagi minum es kelapa muda depan gereja. Di Jalan Gunung Sebutan namanya. Keluar pendetanya. Karena bajunya saya tahu dia pendeta pastor. Nah, saya perkenalan. Saya dari Sulaiman. Abang siapa? Nama Isau, saya ingat, dari Kupang. Saya bilang, dari wajah abang ini, Pak Pendeta ini, saya lihat abang ini begitu mencintai Allah, betul? Iya, betul Ustaz. Sama. Saya juga mencintai Allah. Boleh nggak saya bercerita tentang Allah? Silakan. Saya open mind, gitu. Saya buka, pikiran saya terbuka. Oke, nanti abang juga boleh bercerita, saya dengar. Ini no debat ya, no argumen. Saya tidak akan berdebat, saya tidak akan apa. Saya lalu bercerita tentang Allah. Aku dia Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Selain Allah tidak ada yang bisa menciptakan siapapun, apapun. Allah pernah menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa ayah, tanpa ibu. Yang tanpa ayah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Tanpa ibu siapa? Ibu Hawa alaihissalam. Tanpa ayah ibu siapa? Nabi Adam alaihissalam. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Yang nggak terjadi, yang Allah nggak kehendaki nggak terjadi, bang. Saya percaya itu. Ujung lama saya ngobrol dan tolong Pak Isa jawab dengan jujur. Seandainya saya mati dalam keadaan Islam, Bapak yakin nggak? Abang yakin nggak kalau saya masuk neraka? Dia nanya gitu. Saya nanya gitu. Kalau saya mati dalam keadaan Islam sebelum jadi orang Kristen. Yakin. Dia nggak jawab. Dia takut jawab karena alasan toleransi mungkin ya. Dia takut salah jawab. Apalagi waktu itu habis bom Bali kan, dia takut salah jawab nanti meletus lagi kan. Dia ragu-ragu juga. Kenapa nggak dijawab bang? Sekarang tuh bertanya sama saya. Pertanyaan yang sama. Terus dia bilang, jadi kalau saya mati dalam keadaan Kristen, gimana? Dalam keyakinan saya pasti masuk neraka. Itu keyakinan saya. Maka saya akan ajak semua orang untuk masuk surga. Biar Muslim, jadi Islam, pasti masuk surga. Goyang, duduk. Benar. Jadi saya bilang, boleh nggak saya hari Minggu datang ke gereja? Boleh. Saya jago main gitar, mungkin nanti kita nyanyi. Saya bilang, saya datang bang, pakai sorbo, kita pakai cilam, mau datang ke gereja. Tutup gerejanya bang. Kenapa? Nggak ada orang. Waktu zaman BBM, BlackBerry kan, saya hubungi nggak lama. Sampai sekarang belum ketemu. Tutup, nggak. Itu dia sewa ruko-ruko. Di jalan itu ruko-ruko. Akhirnya itu ditulis di kontrak akan disewakan. Saya nggak tahu alasannya apa. Saya tidak berspekulasi di sini ya alasan tutup karena saya atau karena yang lain. Tapi sampai hari ini saya nggak ketemu dia. Sampai sekarang saya nggak bisa ngubungin dia, nggak ketemu dia. Mudah-mudahan dia nonton video ini, mudah-mudahan dia udah jadi ustadz sekarang. Ya itu dakwah. Makanya kalau kita dakwah dengan keraguan bang, orang nggak akan mau ikut bang. Iya. Jadi kalau saya dakwah ngajar orang Islam, bang, abang jadi orang Islam, I promise you happiness. Aku janjikan pasti abang bahagia, abang mulia. Kehidupan abang akan lebih mulia, lebih tenang dengan Islam. Trust me. I shake my hand. Jangan ragu bang. Emang tugasnya menyampaikan aja kan? Iya, nggak ada pemaksaan. Tugasnya membahagiakan Allah juga ya. Pemaksaan bang. Ya. Sampai ada juga anak bilang gitu. Ada orang datang ke toko anak dulu kan. Saya mau belajar Islam, masuk Islam dulu.
Saya mau belajar dulu baru masuk nanti. Nggak bisa bang. Pelajaran pertamanya asyhadu Allah. Itu materi pertamanya. Tidak ada materi apapun, tidak ada pembicaraan apapun, pembahasan apapun sebelum kalimat ini. Kalau sama saya belajar seperti itu. Ya. Kalau kamu mau bertanya-tanya tentang Islam, mesti kamu bertanya dari dalam. Kalau kamu ternyata tidak suka, you can go out anytime. So easy. Cukup dengan sebuah kalimat, aku keluar. Detik itu kamu keluar. Nah ini menarik deh teman-teman ya. Kadang-kadang kita ngerasa bisa ngajak orang mungkin dalam hidayah dengan wah berdebat gitu. Justru dengan hikmah lah cara masuknya. Nah balik lagi ke Bobon nih. Gimana dia tiba-tiba menawarkan diri untuk syahadat? Dia nggak menawarkan diri. Jadi Ana lagi nyembelih kambing. Ana bilang, Bon, kalau nyembelih kambing, awalnya kan dia mau sembelih. Dia kan non Muslim, nggak boleh nyembelih. Kita nggak boleh memakan sembelihan non Muslim kan. Saya bilang kalau mau nyembelih login dulu. Kan? Kalau sudah Islam nanti kalau baca doa nyembelih baca Bismillahi Allahu Akbar. Dia teriak, ayo Bismillahi Allahu Akbar. Kita itu bawaan kan. Bismillahi Allahu Akbar. Sembelihlah kambing itu kan. Selesai kambing disembelih, kita berilah di depan kambing yang dipotong itu. Satu orang santri dari Ambon namanya Iman. Ana bilang, Bon, ini baru masuk Islam nih, mu'alaf Iman. Ditanya, sejak tahun berapa masuk Islam, Iman? Kata Bobon kan. Sejak tahun 2020. Terus sana nyeletuk, Bobon sejak kapan Islam? Dia bilang, oh saya masih nunggu hidayah dari Allah. Ya, terserah Allah aja. Kalau hari ini pun diislamkan, siapa yang bisa tolak? Dia ngomong gitu, naik kuping Anda, langsung ngomong depanan tuh depan lagi. Ana, tidak ada hitungan detik, Bang Ana langsung jabat tangan dia. Kalau begitu ya sekarang aja asyhadu Allah diikuti dengan lantang dan dia lebih lantang takbirnya dari Ana. Habis itu dia bilang, aduh, kayak mau nangis gua nih. Aduh, mana kira ada peluk dia. Ana teriak lari-lari Ana lari-lari keliling masjid itu. Oi, Bobon masuk Islam, Bobon masuk Islam. Ana orang bingung semua, kan ramai itu Bang lagi motong kambing, 10 ekor kambing kita potong. 10 ekor. 10 ekor. Ya. Sekaligus apa namanya memberikan penghormatan itu ya. Iya 10 ekor kambing. Nggak, memang waktu itu kita mau bagi makan orang takjil, orang berbuka. Oh, gitu. Bobon yang masak. Bobon siapin makanannya, masaknya Ana siapin kambing. Seolah-olah itu kayak keselamatan Bobon itu juga. Keselamatan, akhir otomatis jadi keselamatan Bobon masuk Islam acara itu. Masya Allah. Ana bawa dia ke dalam masjid, Ana ajarin berwudu, masuk masjid, tiba-tiba ibu-ibu pengajian ada rame-rame kan, lagi di masjid, lagi foto-foto mau bubaran. Tunggu jangan bubar dulu. Allah udah lari ke dalam masjid. Ini Bobon masuk Islam, duduk. Ibu saksikan ya. Asyhadu alla. Dan dia nggak dituntun, dia baca sendiri terjemahannya. Saya bersaksi dari Tuhan selain Allah. Tidak dituntun, tidak ditalkinkan. Nah, ternyata Bobon memang dari dulu udah sering syahadat. Cuman dia belum pernah mendeklarasikan dia Muslim kecuali kemarin. Kemarin dia sudah bilang saya Muslim. Jadi pas teman saya ketemu Om Roni kan, Bon kenal Roni kan, saya Muslim baru 3 jam. Dia bilang gitu. Ya Allah, kadang-kadang sesuatu yang di-set-set segala macam. No setting. Tidak ada sedikit pun rekayasa di dalam proses Islamnya Bobon. Jadi semua mengalir begitu saja. Apa namanya? Bukan di-setnya harus masuk Islam kapan gitu. Bukan in time, tapi on time ya. Di pas saat timingnya itu. Timing itu buahnya, buah itu udah matang Bang. Kalau nggak dipetik jatuh busuk Bang. Jadi kalau petani yang hebat tuh dia tahu kapan harus memetik buah itu. Kalau masih muda dipetik nggak ada gunanya. Bobon tuh matang sudah. Insya Allahnya fase. Alhamdulillahnya. Ya Allah ya Rabbi. Dia nggak pernah ngomong Tuhan. Allah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah. Bobon sekali-kali nanti memang kini Bobon nonton Bobon ya. Kita doain. Dan sebentar lagi Bang akan menyusul orang-orang besar lain masuk Islam. Sebutin dong. Banyak Bang. Hotman Paris setiap tahun ngantar sapi ke masjid saya, ke rumah saya. Siapa tahu hidayah. Setiap tahun hidayah. Dan tahun kemarin saya jadi di dalam masjid Animah itu, masjid itu bagus banget Bang. Aku mesti ke rumah saya Bang. Samping rumah itu ada masjid bagus, wangi, karpetnya tebal. Orang kalau sujud malas ngangkat kepala Bang, empuk Bang. Saking nikmatnya Bang. Wangi masjidnya, bersih, toiletnya kayak bintang hotel bintang 5. Masjid Animah Cibubur. Anak aja Hotman Paris ke dalam kan dibilang apa? Wah lama-lama masuk Islam gua nih. Lama-lama masuk Islam benar. Ya, dan dia ternyata pengakuan Bang Hotman, dia lebih sering ke masjid daripada ke gereja. Dia udah dapat gelar Gus. Dan tahun 2016 dia pernah posting di postingnya dia foto dia dengan Ana
Dia pakai peci, pakai sorban di samping itu, sama samping saya. Gus Hotman dan Ustadz Dedi. Padahal saya belum kenal dia. Oh. Ya, dan dia orang baik. Antum 2016 tuh udah begini. Ana di tahun 2000, Bang. Ana pakai sorban dari 25 tahun, Bang. Oh. Iya, 25 tahun. Viralnya baru-baru kemarin. Loh berarti selesai jadi rocker tuh udah awal 2000, perasaan? 2001, 2002 tuh awal-awal proses hijrah. Oh, Masya Allah. Gak ada pikir kayak 2005-an atau 2025 udah tua nih, Bang, udah punya cucu, Bang. Jadi anak-anak bocil-bocil FF yang komen-komen udah tiba-tiba jadi ustad. Oh, mendadak ustad gitu. Nah, itu anak cek bocil FF semua yang komen. Dia belum lahir kita hijrah. Dia belum tahu. Dia nggak tahu mungkin betrayal apa gitu. Dia nggak tahu dia betrayal apa, nggak tahu dia Gibraltar apa, dia nggak tahu born by mistake apa. Kalau itu, Dr. Richard, gimana proses tiba-tiba mau kemudian salaman juga atau juga mendeklar? Gimana ceritanya? Iya, Dr. Richard itu memang intinya semua orang yang login itu memang hati dia sejak lama sudah mencintai Islam, Bang. Ya, cuma di momen itu tiba-tiba lagi ngobrol kemudian syahadatnya kemudian boleh di ini pas lagi ngobrolin apa kemudian kayak tadi contohnya. Dia kan kalau Dr. Richard dia bangun masjid. Ya. Anak bangun masjid di Palembang, Masjid Baitur Rahman Bang Raya. Ya. Dia bantu uang kurang lebih 250 juta. Cash langsung ke masjid ya, bukan kayak anak jangan salah paham ya. Dia ngasih masjid langsung. Dia bilang kalau kalau Dr. Richard ini Muslim, manfaatnya dunia akhirat bantuan ini. Kalau di luar Islam, manfaatnya dunia saja. Ya. Akhiratnya nggak ada. Nah, terus? Mungkin lebih baik sebelum bantu ini login dulu, syahadat dulu. Tapi dia sambil ketawa aja. Ya. Antum nih, orang mau dialog boleh asal login dulu. Orang mau nyumbang boleh asal login dulu. Iya, kasihan Bang, orang udah nyumbang hartanya habis, dan nggak dapat pahala. Iya. Dia mau belajar Islam, tapi karena dia di luar Islam dia nggak ngerti apa-apa. Karena Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman. Dia pelajari Al-Quran sementara dia tidak beriman. Al-Quran menyesatkan dia. Berapa banyak orang hafal Quran jadi sesat, Bang? Maka sahabat ada yang bilang udah hafal Quran kemudian bilang iya udah nggak usah sebut nama orang. Jadi kata para sahabat Rasulullah SAW, kami belajar iman dulu, summa ta'alam Al-Quran. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Al-Quran. Iman dulu Bang. Baru iman itu masuk beriringan. Satu baru Al-Quran turun secara bertahap. Jadi nggak ada ceritanya, anak nggak akan, maaf ya, saya sering di-invite Bang untuk debat-debat agama di TikTok Bang. Sekalipun saya pernah datang sekali, tapi saya habis itu di-kick Bang, diusir. Ini malah madam semangat jihad, semangat debat gitu. Karena bilang apa yang mau debat nih, saudaraku semua di sini orang baik-baik semua. Apapun agama kalian, tolong ikuti saya. Asyhadu alla ilaha. Gak mau debat tapi mau langsung login, closing. Closing langsung Bang, nggak ada Bang. Habis itu baru kita bicara dari hati ke hati. Percuma menceritakan keindahan kepada orang buta, memperdengarkan lagu merdu kepada orang tuli, Bang, nggak ada gunanya. Iya. Lu mau tahu keindahannya? Ayo masuk ke dalam. Masuk ke dalam, lihat, tengok dari dalam. Kalau kau tak suka, please go out, no problem. Percuma teriak-teriak dari luar. Percuma. Nggak kelihatan, nggak berasa gitu. Mau tahu? Ayo masuk dulu. Ayo masuk ke dalam. Bener juga sih. Tengok dulu dari dalam. Ternyata nggak bagus, keluar lagi. Iya, benar. Nggak ada masalah Bang. Makanya ketika Anda lihat orang murtad Bang, orang keluar dari Islam, Anda nggak kaget Bang. Karena memang orang itu dari dulu-dulunya sebetulnya hati sudah bukan Islam Bang. Orang-orang yang murtad Bang, dia memang hati dulu itu udah mengingkari Islam. Cuman dia tunggu timing, momentum, kekecewaan, momentum orang yang ngajak, orang nikah sebagainya, dia murtad. Cari trigger aja. Dan orang yang mu'alaf, memang dari dulunya hati sudah cinta dengan Islam, cuma nunggu orang yang ngajak aja. Jadi tinggal nunggu trigger juga aja ya. Iya. Jadi kau tahu nggak Bang? Pernah ada ngajak orang masuk Islam. Saya tanya, kenapa mau masuk Islam? Nah, dia bilang dari dulu aku tunggu-tunggu diajak, nggak ada yang ngajak. Kenapa mau? Karena dia ajak. Saya udah tunggu-tunggu dari dulu kok nggak ada ajak. Kadang-kadang itu kayak gini, kita suka sama cewek zaman dulu ya, suka-sukaan gitu ya, suka-sukaan doang tapi nggak berani nembak. Gitu, mending tembak dulu. Iya kan gitu. Mau ditolak apa enggak kan ada dua jawaban, iya atau tidak, itu saja. Tapi kalau nggak ditembak, satu jawaban tidak, ya ketika udah nikah segala macam udah dengar gitu. Dulu pada zaman sekolah suka, ya kenapa lu nggak ngomong? Padahal kalau ditembak gue mau begitu. Iya. Gue tunggu deh. Iya. Tapi kan kaderullah memang jalan hidupnya ke situ. Asmanya macam-macam. Tetangga kita dulu istri pernah ngasih buah ke tetangga.
anak musim maulid itu kan kadang-kadang ceramah 2 titik semalam, 2 parsel buah, kadang satu tempat 2 parsel buahnya. Jadi kalau dibawa pulang itu bang nggak muat kulkas, sama istri dikasih ke tetangga orang Kupang, Ternyata orang ini sangka baik, dia pikir kita belikan. Dia bilang kok Ibu Datin Joda ini kok baik banget, hari-hari belikan aku parsel buah. Akhirnya dia kepo bang, dia dengar ceramahnya di YouTube, lagu-lagu di YouTube. Dia datang ke rumah cerita, aku sering dengar ceramahnya Ustaz Dery, lagu Ustaz Dery kok sejuk ya, kok senang ya. Login bang masuk Islam. Kita nggak ngajak, nggak diajak, gara-gara kasih buah aja. Allahu Akbar. Gimana ceritanya bang? Jadi Allah tuh bisa memberikan hidayah asbab apa saja, yang penting fikir kita dakwah. Ada fikir dakwah. Ini jangan-jangan nonton konten kita ngobrol ini ada 1000 orang login mungkin, nggak tahu. Mudah-mudahan. Iya kan? Ya. Ini semua kita nggak perlu yang terdeklir juga kan sebenarnya. Ya Allah bang, nggak perlu bang. Aku lebih suka orang bang nggak ngaku-ngaku Islam, saya Muslim, padahal hati kafir. Iya benar. Banyak bang. Saya lebih suka bang orang dia senyap-senyap aja tapi hatinya Islam. Orang siap-siap doain kita gitu. Doain kita. Baru keluar Islam. Kadang-kadang orang pun nggak percaya. Oh ini maaf partai Islam, organisasi Islam, kelompok Islam. Pokoknya Islam bawa nama sunnah, bawa nama Islam semua dibuat. Tapi orang dia tengok, dia nggak percaya bang. Kenapa nggak percaya? Kadang-kala orang memaksakan di punggung babi ditulis ini sapi loh. Orang kampung, orang bodoh nggak sekolah pun tahu mana yang babi, mana yang sapi. Paham nggak? Mestinya nggak usah ditulis-tulis di punggung sapi itu ini sapi. Apalagi di punggung babi ditulis ini sapi. Orang makin nggak percaya. Ya udahlah, amalkan agama, kita jalan nih sekarang. Meskipun saya nggak pulang, orang kalau ketemu kita dengan pakaian ada minimal ada latar-latar Islam, pakai celana cingkrang semua. Oh ini Islam nih. Assalamualaikum Pak Ari. Tapi kalau kita tidak ada sunnah di diri kita, orang nggak percaya bang. Ya, sampai kalau lagi jalan-jalan keluar ada gelang hitam, ada dataan itu. Jaga-jaga kalau kenapa-napa, dia Muslim. Gitu. Kemarin bukan secara Muslim. Kami di Korea pernah bang, di Korea. Ya yang ingat ya di Korea ya, kami naik taksi di Korea. Karena istri saya pakai cadar, supir taksi tanya pakai bahasa Korea. Untung dalilnya gayat yang jemput kami terjemahin. Dia tanya kenapa itu pakai cadar, mukanya ditutup-tutup. Nah dakwah lah, ada yang terjemah kan dakwah. Ada kira setengah jam, 1 jam dari airport ke masjid itu, masjid yang besar di Korea itu kan. Sampai di sana login masuk Islam supirnya. Masya Allah yang benar. Iya, melalui masuk Islam terus kita jamakan, udah selesai. Dikenalkan sama orang Korea yang Muslim, sampai hari ini dia Islam. Orang itu? Iya. Gimana mudahnya orang masuk Islam bang? Kenapa dengan mudahnya yang Islam itu dibilang bang, Islam itu agama yang grow up tercepat di dunia ini bang. Iya, the fastest growing. Jadi kalau kita amalkan Islam bang, orang tengok kita aja orang pengen masuk Islam. Maka sahabat tuh nggak banyak dakwah tuh bang. Dia cuma ngomong kunu mislana. Jadilah seperti kami. Jadilah seperti kami. Sekarang gimana mau dakwah? Jadi seperti kami. Hari ini yang maling orang Islam, yang korupsi orang Islam, yang melacur orang Islam, yang berzina orang Islam, yang muktamar orang Islam, yang nggak bayar utang orang Islam. Jadi kalau hari ini kita mendakwakan Islam kepada orang non Muslim, itu beratnya seperti orang yang menjual obat kurap, tapi dia kurapan. Susah orang mau beli bang. Ya, susah orang percaya. Orang percaya juga kan. Ini obat bagus, tapi dia kok panu semua bang nih. Nah, jadi sembuhkan dulu penyakit kita dengan obat ini. Harus orang tanya, kamu pakai apa? Kok dulu kamu parah kayaknya penyakitnya, sekarang kok jadi wangi begini, kok jadi ganteng begini, pakai apa? Oh, ini obatnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke, aku ikut. Kalau sudah bisa membuktikan. Kalau sudah bisa kita menunjukkan kita baik bang. Jadi, maka amal itu yang penting bang. Karena bicara agama itu seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Ya, mudah diucap. Kita berat menjalankan ya. Ya emang Islam itu sempurna, Muslimnya. Ya enggak sempurna. Enggak sempurna. Kita enggak sempurna. Kalau kamu lihat aku salah, salahkan aku, jangan salahkan agamaku. Iya benar. Kalau ada murid nakal, jangan sekolahnya kau bakar. Iya. Murid itu yang disalahkan. Iya makanya kalau di Indonesia kan ada, ya mungkin ya yang nyolong, yang ngelanggar lalu lintas. Kalau dia wanita, pasti tulisan beritanya adalah wanita berhijab mencuri. Ya. Pasti begitu narasinya. Makanya berhijab melanggar lalu lintas.
buka aja situ, wanita berhijab. Kalau ada kesalahan narasi berita Yang disalahkan hijabnya. kompak, wanita berhijab melakukan ini, kan gitu. Makanya Bang, saya juga kurang setuju kalau semua orang jadi Islam, Bang. Ya. Nanti yang maksiat semua orang Islam kan. Iya. Sekarang kan masuk penjara orang Islam semua nanti ya. Karena banyak yang non Muslim, masih ada yang non Muslim gitu. Lah itulah dia yang terjadi di sini ya. Alhamdulillah kemarin ketika kemudian ada videonya, walaupun qadarullah belum sempat ketemu juga sama Dr. Richard kan gitu ya. Yang waktu itu antum Dr. Richard datangnya aja nanti saya temui. enggak, waktu itu kan sebelum begitu kan antum juga statement beliau sudah Muslim gitu. Iya. Walaupun belum ada Dr. Richard sendiri belum ngomong apa-apa. Ngomong apa-apa. Tapi antum dulu ada statement kenapa? Ya karena anak yakin dia berkali-kali syahadat depan anak. Berkali-kali dia membantu agama melalui anak, dan dia sudah suruh anak cari masjid, bangun masjid. Dia bilang nih udah siapkan duitnya. Ustaz, carikan tanah saya bangunkan masjid. Dari tahun lalu. Nah, ketika kemudian akhirnya dia mau divideokan segala macam itu ada dasar apa? Iya, karena sudah ada waktunya, juga untuk declare kan. Karena ibunya sudah merestui, dulu ibunya nggak setuju, keluarganya heboh waktu dia dia ngilang, dia mau masuk Islam. Kalau istrinya ya sekaligus karena istrinya begitu apa namanya Nggak ada alasan untuk protes kan? Sama-sama begitu ya. Iya, nafsi aja. Tapi saya yakin insya Allah Dokter Reni akan masuk Islam juga. Yakin Dokter Reni itu istri Dokter Richard. Orang baik, masya Allah, aku pikir ini istri lembut, bidadari kayak gitu ya, harus masuk Islam. Dan dari aura-auranya nih, ini feeling firasat orang mukmin itu kan. Jangan diremehkan. Takut firasatul mukmin, kata Nabi. Takutlah dengan firasatnya orang mukmin karena mereka memandang dengan pandangan Allah. Jadi seperti Dr. Reni insya Allah masuk Islam. Insya Allah, doakan ya, kamu aminkan ya. Kemudian Hotman Paris insya Allah masuk Islam sebentar lagi. Willy Salim insya Allah, Filme insya Allah akan masuk Islam. Insya Allah. Karena banyak kebaikan di diri mereka. Berbagi. Allah itu lebih suka kepada orang kafir yang dermawan daripada kepada orang Islam yang bakhil. Kenapa? Ketika orang kafir dermawan, ujung-ujungnya akan Allah beri hidayah, sementara orang Islam yang bakhil akan dicabut hidayah darinya. Bakhil bukan menunjukkan tanda-tanda Islam. Nah, harus dermawan, Bang. Nah, Denny Sumargo insya Allah. Daniel insya Allah, mudah-mudahan. Allah bisa beri hidayah siapapun. Waduh, berapa lagi nih antum mau? Banyak, Bang. Siapa nama-nama yang antum kepengen? Itu udah ada sebut semua tuh. Iya, mungkin dari yang jauh banget, bukan yang di sini. Yang antum berharap orang ini punya pengaruh besar. Cristiano Ronaldo. Dia main bola di Arab kan? Al Nassr. Iya, insya Allah. Kehidupannya sih udah begitu. Udah Islam, insya Allah masuk Islam. Udah tahu apa salam, udah tahu. Alhamdulillah udah Waktu tahu. dia ngegolin dia sujud syukur, anak pun sujud syukur, Bang. Udah masuk Islam insya Allah. Login. Benar. Anak-anak juga sampai pengen umroh gara-gara nonton anak saya. Ronaldo. Jadi mungkin ketika mualaf dia jadi namanya Islami Ronaldo. Kata saya. Insya Allah. Mudah-mudahan anak jadi saksi Islamnya dia. Maya Gregor sama si Islam juga insya Allah. Insya Allah. Wah, ini sebenarnya auranya positif ya, Ustadz Dery ini. Mudah-mudahan bisa kita tiru kebaikan yang beliau jalankan dengan gaya kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Be yourself. Benar sekali. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin non-muslim ya, mohon maklumi pembicaraan kita ini. Karena kita merasa bahagia dengan kita mendapatkan saudara baru gitu ya. Betul. Bukan berarti kita kepengen semua masuk, enggak juga, tapi maksudnya saya pengen semuanya sebetulnya Islam. Maksudnya tidak dalam maksa gitu. Jadi dengan menonton ini ibaratnya coba dibacalah sekali-kali. Jadi memang gini, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka silakan follow your heart. Ikuti kata hati masing-masing. Dan seluruh ruh manusia nih, Bang, apapun agamanya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, agnostik, apapun agama, Konghucu, semua manusia yang bernafas di dunia hari ini, itu dulu pernah Allah kumpulkan ruh kita di alam ruh. Dimulai di dalam surat Al-A'raf 172, Allah tanyakan, alastu birabbikum, apakah aku Rabb kalian? Dan semua ruh menjawab, betul, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami ya Allah. Maka ketika kita sebut Allah di hadapan orang non-muslim, Bang, hatinya itu seperti deja vu, Bang. Di mana aku dengar? Aku pernah dengar nama ini nih. Aku rindu kalimat ini nih. Dan seluruh ruhnya manusia itu kalau kita tanya dari hati ke hati merindukan Allah, Bang. Ini mudah-mudahan menjadi ini hikmah Ramadan teman-teman semuanya. Dengan kejadian Palestina makin banyak orang kemudian dapat hidayah gitu. Dan sekarang di Ramadan ini adalah tambah-tambah ibaratnya nih. Ya mudah-mudahan menjadi pemberat pala antum di
Ramadan ini. Amin, amin, amin. Ya Allah, Katanya amin, ya sangat merugi orang masuk Ramadan tapi nggak mendapatkan pengampunan kan. Siapa tahu ini wasilah ini yang kemudian membuat berat Betul. antum mendapatkan pengampunan. Intinya Bang, yang menghalangi orang dari hidayah itu dunia Bang. Dunia itu yang menghalangi semua orang dari hidayah. Ya kalau sudah berani dia melepaskan egonya, dunianya, insya Allah semua akan terima Islam. Rata-rata orang menolak Islam itu karena takut miskin, karena takut hilang, ketinggalan teman, kehilangan jamaahnya, ketinggalan lingkungannya. Ada beberapa orang teman-teman saya di pemuka agama lain, dia kalau masuk Islam kan kehilangan jamaahnya yang banyak, dan mereka dapat manfaat dunia dari itu banyak banget, dibayar, pendapatan yang hilang. Jadi kalau betul ya kalian lepaskan dunia, karena dunia itu kenikmatan yang sedikit. Kalau sedikit nikmat seperti espresso ini, semakin kecil gelasnya semakin nikmat. Ini kalau ditaruh di gelas besar hilang harga dirinya. Iya. Hilang di bawahnya. Ambar dia. Ambar. Nah, ini kena espresso ini, double shot ini. Ini gelasnya kecil terasa nikmat. Bismillah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan teman-teman. Kok jadi manis? Karena ada istriku di samping rumahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih bermain. Masih dipakai loh. Waduh, rayuan waktu zaman dulu itu masih dibawa sampai sekarang gitulah. Tadi pahit tapi pas jadi manis. Bahaya ya. Ya. Ini kena juga buat Tino Plembang nih ya. Tino Plembang lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri lagi gitu. Wah, dia manis nih sambil kirim transfer gitu. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Saat waktu antum ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan semoga nanti bermanfaat ya, dan aku harap aku dengar kabar soon as possible dari tangan Bang Ari, juga banyak orang-orang yang akan bersyahadat login. Jangan ragu Bang. Ada janji besar dari Allah. Jangan malu karena kita sedang menawarkan kebahagiaan. Kita sedang menawarkan sebuah produk terbaik dengan harga termurah. Jannah for sale, diskon 100%. Benar. Jannah for sale free. Free. Bahwa for free. Surga itu ternyata bukan hanya diciptakan untuk mereka yang mau. Makanya mau lah. Yang gitu. mau. Kalau nggak mau, Allah nggak bagi. Nggak bagi lagi. Ya, yang mau semua pasti masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi ternyata nanti yang masuk neraka itu siapa? Hanyalah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, kalau mau pasti masuk surga. Gimana sih? Mau nggak kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Yang mau masuk surga terus bilang mau. Seorang sahabat bertanya, kila wa mayaba. Siapa yang tidak mau? Maka Nabi jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak, yang mentaatiku akan masuk surga. Siapa yang menolak aku, mereka lah orang yang enggan masuk surga. Dan untuk mentaati Allah tidak diperlukan kekayaan, ketampanan, kecantikan, tidak diperlukan popularitas, kekuasaan, yang diperlukan iman. Masya Allah. Ya, kalau ada iman, insya Allah aman. Ada iman, insya Allah aman. Dan iman itu letaknya bukan di lidah. Jadi jangan takut kalian ucapkan syahadatain tadi, 2 kalimat syahadat. Kalau seandainya itu cuma di lisan saja, tidak masuk ke hati, tidak bermanfaat apa-apa semestinya. Seperti peluru yang tidak masuk ke dalam pistol, itu tidak ada power, tidak ada kekuatan. Maka ketika iman dari masuk ke dalam hati, baru dia punya kekuatan yang maha dahsyat. Nah, maka keluarkan semua kotoran dari hati, karena ayam tidak akan masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalamnya. Maka keluarkan musangnya, baru ayam akan masuk. Maka dunia di tangan, di hati jangan. Oh, Masya Allah. Closing yang manis sekali dari Ustadz dari Sulaiman. Mudah-mudahan ini akan bawa hidayah kita semua sebagai Muslim juga saling akur, saling mencintai, saling berikan hikmah. Untuk yang sekarang lagi mempelajari mengenai Islam, monggo silakan jangan malu untuk bertanya kepada siapapun. Dan juga banyak yang bilang kegagalan itu sumbernya dari kemalasan, ya kan? Kadang-kadang mau pengen tahu Islam tapi malas belajarnya. Malas dapat cobaan dari sekitarnya misalnya, malas bermasalah sama lingkungannya misalnya, malas susah. Apa kata orang? Ya kadang-kadang malas itu sumber kegagalan. Orang malas belajar aja, nggak bisa pinter, nggak bisa kaya, nggak naik kelas. Maka jangan jadi kaum yang malas teman-teman semuanya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Minimal at least cari tahu gitu kan. Siapa tahu hidayah ada di sana. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Nggak berasa kita ngobrol nggak sengaja di sini ya. Ya. Share sebanyak-banyaknya kalau ternyata obrolan kita menyejukkan dan bermanfaat dan menarik. Monggo silakan. Mau dipotong-potong silakan gitu ya. Asal untuk kebaikan gitu ya. Silakan follow IG-nya Ustadz Dery Sulaiman. Dery Sulaiman dan sahabat, channel YouTube saya. Mudah-mudahan juga bisa juta-juta orang, amin. Masya Allah. TikTok Dery_Sulaiman dan Dery Sulaiman 313.
Nah. Saya baru bikin akun baru karena akun yang lama itu yang sudah 1 juta lebih itu ternyata bikinnya dulu di Belanda nggak bisa keranjang kuning, jadi mau jualan nggak bisa, maka aku bikin akun baru. Alhamdulillah sekarang udah 60.000 lebih. Oh jadi gara-gara bikin di Belanda? Dulu ya, sekarang udah bikin akun baru dan insya Allah ntar lagi kita akan jualan. Yang tahun lalu saya diajakin live mulu sama beliau, tiba-tiba pas buka, loh dapat 2 jutaan. Iya. Oh live TikTok ya? Iya live TikTok, saya inget banget. Live TikTok, ayo PK. Masih udah nggak lagi? Masih. Wah, itu hiburan bang, itu hiburan. Ya, Ingat kalau TikTok tuh PK jangan pakai uang orang, uang sendiri. Kamu Silviatan nonton? Di depan tuh kan? Ada. Oh, ini Denny Sumargo ya? Jadi Ana juga kemarin di live juga cerita mengenai Casper ya. Menarik. Nanti kita ulas lebih dalam lagi mengenai Casper itu. Tapi yang sebenarnya main begituan santai-santai aja ya. Santai. Uang punya uang 100 miliar, top up 1 M nggak apa-apa. Nah. Ini punya uang 500 juta, top up 1 M, 500 juta pinjol. Itu yang jadi masalah. Ya makanya. Nah, semoga kita dihindarkan sama teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Banyak-banyak doa buat kita. Kalau ada kesalahan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.